harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Di saat kita mungkin hati kita, mohon maaf bapak-bapak yang dirahmati Allah, tidak ada satupun seseorang manusia di alam dunia ini yang setiap harinya itu nggak luput kepada Allah. Pasti tidak sedikit manusia banyak yang luput kepada perintah Allah. Betul apa saja Pak? Terus terang kita. Bahkan kita di saat kita mengingat Allah, hati kita bakal tenang. Bahkan di saat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam keadaan kita dalam kesulitan kita baru ingat kepada Allah. Di saat ada musibah bencana melanda dalam kehidupan kita, baru kita mengingat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi di saat ujian tersebut sudah Allah angkat, Allah ganti dengan kebahagiaan, apa yang terjadi? Mereka hanya memikirkan bagaimana cara membahagiakan dirinya, keluarga dan anak istrinya. Gimana? Dengan dunia pemberian Allah Ta'ala. Mereka melupakan daripada siapa yang memberi dan siapa yang telah menjaga diri kita dari berbagai macam musibah. Maka di sini seorang ulama mengatakan dalam satu hadis, Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mana langsung sumbernya dari Abu Hurairah. Diriwayatkan ini riwayatnya dari Abu Hurairah. Sebelumnya dari Ahmad wal Hakim, dari Abu Hurairah. Jadi Ahmad Hakim ini mendengar sampainya ini dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Kalau satu hadis yang sudah disampaikan dari Abu Hurairah, ya diyakini daripada kesohihannya ceritanya. Dalam satu perkumpulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat buat kita nih. Nabi SAW ini memberikan nasihat buat kita yang mana diri kita ini yang berada di akhir zaman, yang tidak pernah luput dari berbagai macam kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu poin khusus agar hati kita itu selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bahasa Nabi SAW mengatakan, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Di saat kita melakukan satu kesalahan, makanya seorang ulama di dalam salah satu kitab Sulamut Taufik, di dalam kitab Sulamut Taufik, kalimatnya akan datang nanti satu zaman, wa fa'aksiru fi akhir zaman tasahaluna fil kalam. Akan datang nanti di satu zaman, tasahaluna fil kalam, dalam berbaik ucapannya sendiri mereka udah nggak hiraukan lagi, Pak. Dari tutur kata mereka yang mereka sampaikan, baik dari candaannya, baik dari perkataannya, guyonan kepada teman-temannya, mereka udah gak hiraukan bahwasanya candaannya untuk bercandanya seseorang kepada temannya itu nggak ngerasa kalau candaannya itu udah membuat sakit hati temannya. Apalagi dengan berbicara yang penuh dengan kebohongan. Ini udah zamannya dia. Mereka mengatakan satu hal yang bohong untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Contohnya, mohon maaf nih Pak, yang sekarang ini Pak. Ada stand up Pak, pernah dengar stand up? Cerita yang mereka buat itu cerita bohong. Betul Pak? Cerita bohong untuk memberikan seseorang tersebut biar hatinya itu ketawa, gembira. Maka apa kata Nabi SAW? Jangan kau buat perkara dusta, bohong hanya untuk menggembirakan hati orang lain. Nggak boleh. Kalau kita kan kagak, Pak. Yang penting teman kita senang di hari ini. Kita dengan berbohong aja, cerita-cerita menghayal, cerita-cerita bohong, ya. Dia buat cerita-cerita bohong supaya orang lain itu seolah-olah kayak luar biasa ya. Padahal bohong. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, jaddidu imanaku, perbaharuilah iman kalian. Oh, agar apa? Agar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik diri dan hati kita ini telah suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perhatikan dalam keadaan zaman kita ini? Qila, seketika sebagian para sahabat Nabi mengatakan, qila ya Rasul, bagaimana ya Rasulullah SAW? Bagaimana caranya tajdiduna imanuna ya Rasul? Bagaimana caranya kami ini harus memperbaharui kami punya iman di akhir zaman sekarang ini? Bagaimana caranya ini kami ini harus memperhatikan keimanan kami di akhir zaman ini? Untuk memperbaharui iman kami bagaimana caranya?
Qalu, seketika Nabi SAW, fa'akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu seketika bukan hanya di lisan saja, Pak. Akan tapi la ilaha illallah, lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita terpaku untuk mengingat kepada Allah SWT. Kita nggak tahu Ustaz bagaimana caranya untuk mengingat. Latih terus. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah Subhanahu. Terus. Agar apa? Agar diri kita selalu terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, jangan pernah kita remehkan satu kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ini yang dikatakan oleh seorang ulama dalam salah satu kitab Sulamut Taufik, ya, dikatakan akan datang nanti satu zaman tasahaluna fil kalam hatta yakuna yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dengan candaannya, dengan ucapannya, dengan perkataannya yang penuh dengan kedustaan, agar orang lain ini percaya, terkesima dengan ucapan kita, dengan candaan kita, hatta yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ketika mereka berucap, mereka berkata, mereka menyampaikan cerita yang bohong, hatta yakhrujuna minad dunya, sehingga ketika mereka keluar dari alam dunia ini bighairi iman, tanpa membawa iman. Artinya apa? Ketika seseorang keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Jadi kita harus perhatikan. Nggak ada salahnya kita fokus dengan apa? Dengan ikhtiar untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, nggak ada yang melarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, carilah harta oleh kalian. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nasihat Sayyidina Ali mengatakan, carilah dunia olehmu seolah-olah hidupmu selama-lamanya. Bayangin, kata Sayyidina Ali mengatakan kepada para sahabatnya, carilah dunia olehmu seakan-akan hidupmu selamanya. Kejarlah akhiratmu seakan-akan kau mati nanti sore. Kita kejar dunia kita, silahkan, kita nggak ada yang melarang. Itu hak kita untuk memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Akan tetapi jangan pernah melupakan daripada di mana akhirat tempat kita abadal abidin. Akhirat tempat kita selama-lamanya. Jangan pernah melupakan kita akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu peringatan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Allah sudah berikan satu peringatan kepada kita, wahai khususnya terutama bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ketika seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya, al-Islam a'malul jawarih wa la ya'tarul illa ma'al iman. Orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka selalu menegakkan, mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kan orang kerja nih kan. Betul nggak Pak? Kita ini orang pekerja. Bahkan setiap hari ini kita ini, mohon maaf, mungkin yang di lapangan, mungkin yang sibuk sama tugas kita dari atasan kita ya. Bagaimana kita caranya? Masuk dengan hadis Nabi SAW. Hikayat Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat Nabi, andaikan kau dalam satu pekan nggak mampu untuk menghadiri majelis taklim, setiap minggu kita hadir terus. Dalam satu minggu kita ngaji terus nih Pak, nggak mungkin Pak. Fokus ngaji terus, kita kerja nggak enak. Sebaliknya, kerja terus, ngaji gak enak nggak Pak kira-kira? Nggak ada yang bisa kita nikmati. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, setidaknya dalam satu pekan usahakan waktumu, dirimu untuk hadir ada di majelis taklim. Satu minggu 3 kali Pak. Seketika sahabat Nabi mengatakan, ya Rasul, kami ini orang pekerja. Kalau bahasa kita sekarang nih Pak, kita zaman kita nih Pak, kita ini libur seminggu sekali, atau kita ini cuma ada pengajian ini di tempat kerjaan, di kantor kita setiap hari, cuma dalam satu pekan ini kita satu minggu satu kali. Gimana? Usahakan dalam satu pekan dirimu ada di dalam majelis taklim. Satu pekan. Agar apa? Diumpamakan hati yang jauh dari nasihat